Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue mau ngomongin tentang beberapa sentimen positif yang kemungkinan bakal mengajak Bitcoin kembali ke jalan yang benar, alias harganya naik lagi. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah langsung aja guys, yang pertama itu datang dari El Salvador, negara yang pro Bitcoin banget lah intinya. Jadi El Salvador sekarang pengen beli Bitcoin lagi dengan cara menerbitkan surat utang yang berbasis Bitcoin. Nah ini pertama kali nih dalam sejarah guys, jadi belum pernah ada yang melakukan. Jadi karena surat utang berbasis Bitcoin ini, intinya El Salvador ini pengen membentuk kota Bitcoin lah, negara Bitcoin intinya. Jadi semuanya mayoritas berbasis Bitcoin. Nah ini gila banget sih jujur. Nah jadi buat kalian yang bingung, jadi intinya sekarang tuh El Salvador baru aja punya anggaran, baru pengen menerbitkan anggaran sebesar 1 miliar US dollar yang intinya akan digunakan untuk 50% untuk membeli Bitcoin dan juga untuk mengembangkan ekosistem Bitcoin di negaranya, termasuk untuk menerbitkan energi yang dapat diperbarui buat para penambang Bitcoin dan juga untuk menggerakkan Bitcoin agar berpindah tangan lebih mudah dan lebih efisien melalui teknologi. Nah jadi intinya 500 juta US dollar itu akan dialokasikan untuk membeli Bitcoin sebagai cadangan negara. Terus 500 juta US dollarnya itu akan dialokasikan untuk infrastruktur mendukung Bitcoin di negaranya. Jadi gila banget lah. Nah yang lebih gilanya lagi, anggaran 1 miliar US dollar ini tuh diterbitkan melalui Bitcoin Bond atau surat utang negara berbasis Bitcoin. Jadi dia tuh menerbitkan surat utang negara. Nah surat utang negaranya ini bisa dibeli dengan Bitcoin. Nah minimal purchase atau pembelian minimalnya asik boleh. Jadi pembelian minimalnya itu 100 dolar alias 1,4 juta rupiah. Dan ya itu bisa dari sekecil itu, bahkan volumenya bisa lebih gede lagi. Jadi bebas lah pembeliannya, minimal 100 dolar. Nah terus interest rate-nya atau suku bunganya itu lumayan gede guys, 7,75%. Nah tapi sayangnya ini tuh nggak dikasih tahu expirednya atau kadaluarsanya kapan. Jadi kan kalau surat utang tuh berbeda-beda. Ada yang bakal dibalikin uangnya plus returnnya itu 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, dan lain-lainnya. Nah tapi El Salvador belum ngomong nih dia bakal berapa tahun surat utang ini kadaluarsanya. Jadinya, tapi kalau lihat dari suku bunganya ini lumayan keren sih, karena jarang negara yang punya suku bunga segede gini. Nah coba kita bandingin. Kalau dari Amerika aja nih 5 tahunnya returnnya tuh 1,2%, kalau 10 tahun 1,5, 30 tahun 1,9, masih jauh banget kan sama El Salvador. Terus kalau Indonesia, nih bisa dilihat Indonesia, obligasi pemerintah 10 tahunnya ya lumayan lah, dia salah satu yang mepet Indonesia. Indonesia salah satu yang mepet sama interest rate dari junk bondnya El Salvador tadi, Bitcoin bondnya. Nah jadi ini Indonesia di 6%-an kalau yang 10 tahunnya. Nah jadi ini salah satu pencapaian keren sih, karena 7,75% itu tinggi banget jujur buat surat utang. Nah tadi seperti yang gue bilang juga, ini tuh junk bond atau surat utang yang di kredit levelnya tuh agak sampah lah, agak risky. Jadi kalau misalnya resikonya tinggi biasanya diomongin sebagai junk bond atau surat utang yang sampah karena emang resikonya tinggi. Nah jadi ini tuh dinilai oleh beberapa credit scorer tuh ya beresiko, karena emang asetnya Bitcoin, berbasis Bitcoin, dan Bitcoin fluktuasinya juga tinggi banget kan, volatilitasnya tinggi banget. Nah jadi gimana caranya nerbitinnya? Jadi El Salvador tuh bakal gunain yang namanya Liquid Network. Ini tuh Liquid Network tuh kayak blockchain sampingannya Bitcoin yang jarang banget orang-orang pakai. Nah nantinya tuh di Liquid Network ini tuh bakal dibantu sama perusahaan namanya Blockstream untuk nerbitin surat utang negaranya. Jadinya nanti tuh kemungkinan bisa dibeli di situ, bukan diperdagangkan secara umum di pasar keuangan lah, atau pasar indeks saham dan lain-lainnya. Jadi belum ada informasi lengkap, tapi intinya ini keren banget sih, karena belum ada dalam sejarah negara yang nerbitin surat utang berbasis Bitcoin. Jadi El Salvador jadi yang pertama, makanya dibilang negara kota atau bahkan negara Bitcoin. Nah jadi ini keren banget sih jujur, kalau misalnya mau baca ada juga di Koinvestasi. Nah itu sentimen positif pertama guys, karena intinya kalau orang mau punya surat utang ini, ya orang harus beli pakai Bitcoin, dan mereka harus beli Bitcoin dulu untuk beli surat utang ini. Dan seperti yang kita tahu, surat utang aset investasi yang resikonya paling kecil itu adalah surat utang. Nah tapi balik lagi, semakin beresiko negaranya, semakin beresiko perekonomian negaranya, biasanya surat utangnya semakin beresiko. Dan karena El Salvador juga masih negara berkembang, ya resikonya lebih tinggi dari surat utang negara maju. Makanya ini agak-agak beresiko, tapi keren sih, inovasi yang keren. Nah itu sentimen positif pertama menurut gue guys. Terus yang kedua adalah sekarang tuh kan lagi koreksi gila-gilaan nih.
Nah, terus ada data dari Sentiment, perusahaan riset di bidang kripto yang intinya ngomong kalau ada sekitar 1,2 miliar US dollar stablecoins yang masuk ke exchange. Jadi whale tuh lagi pada deposit. Ini nggak dispesifikin whale atau retail sih, tapi intinya ada sekitar 1,2 miliar US dollar stablecoin yang masuk ke exchange. Nah, ini namanya stablecoin inflow. Biasanya kalau stablecoin inflow terjadi itu ada bau-bau mau pada beli nih, karena ya orang-orang pada deposit stablecoin dan jumlahnya gede, dan biasanya habis itu stablecoinnya dipakai buat beli kripto, mau beli Bitcoin, beli altcoins, banyak lah intinya beli-beli. Nah, terus kita cek nih, kalau dari Glassnode, kita langsung cek dari data on-chain-nya. Nah, terus bisa dilihat kalau kemarin tuh stablecoin inflow-nya terus turun. Ini dari Tether nih, USDT. Nah, kalau USDT emang benar ternyata di 21 November kemarin itu inflow-nya naik, alias volume USDT yang masuk ke exchange itu naik. Nih, naiknya lumayan gila. Terus kalau kita cek USDC atau USD Coin ini juga naik. Jadi emang rata-rata stablecoin lagi pada naik. Dan kemungkinan kalau misalnya kondisi ini terjadi biasanya harga tuh mau naik. Jadi kenapa gue bisa bilang ini sentimen positif? Karena ya berarti whale-nya biasanya lagi pada deposit dan ini pada mau beli. Volumenya juga lumayan gede nih kalau dilihat. Nah, terus ini juga ditambah dengan sentimen positif terakhir yang menurut gue adalah rasio supply in profit. Jadi ini adalah data on-chain atau data dari blockchain yang menunjukkan seberapa banyak Bitcoin di wallet yang lagi posisi profit dari semenjak dia beli. Rata-rata di whale. Karena whale biasanya pakai wallet yang nggak terikat sama exchange. Nah, jadi bisa dilihat ini grafiknya tuh yang oranye dan yang abu-abu tuh harga. Dan ini biasanya korelasinya positif, tapi nggak selamanya. Nah, terus ini kalau dilihat dari kemarin, ini tuh pas harga koreksi ya emang supply yang lagi profit tuh lagi turun. Jadi rata-rata sekarang wallet yang kondisinya lagi profit, floating profit atau lagi profit lah tapi belum dijual itu tuh lagi menurun. Dan biasanya kalau lagi kondisi kayak gini, whale tuh pada beli, karena balik lagi whale itu nggak kayak retail. Whale itu biasanya jual pas tinggi, beli pas rendah. Kalau retail itu beli pas tinggi, jual pas rendah karena panik. Jadinya ya karena kalau lagi posisi kayak gini biasanya emang whale tuh pada beli. Dan ini kemungkinan jadi salah satu tanda kalau whale bakal pada mulai beli, nggak cuma Bitcoin tapi ya mayoritas altcoins juga, karena balik lagi emang altcoins biasanya ngikutin Bitcoin. Nah, ini analisisnya gue juga campurin sama yang tadi sebelum-sebelumnya. Jadi emang sekarang tuh lagi bullish banget walaupun emang lagi koreksi kalau menurut gue pribadi. Bullishnya pun juga gue nggak tahu bakal jangka panjang atau pendek, tapi menurut gue sekarang emang harga lagi pada rendah dan volume stablecoin lagi tinggi di exchange yang biasanya tanda mau beli, terus juga lagi banyak sentimen positif. Plus juga sekarang dari sisi teknikal nih emang koreksi, dan kalau misalnya sadar beberapa hari terakhir tuh nih support di 57.000 US dollar tuh kuat banget nih. Bisa dilihat di sini nih kuat banget lah. Jadi ini reject di sini nggak jadi turun, nih reject di sini nggak jadi turun. Dan sekarang tuh masih uptrend banget, dan gue biasanya ngelihat kalau supply in profitnya lagi rendah tapi masih uptrend gede, itu biasanya tuh ya bertanda mau naik kalau masih uptrend. Nah, jadi intinya ini masih kuat, tapi kalau break menurut gue pribadi ya mentok di 53.000 US dollar. Sekitar sinilah. Nah, terus kalau misalnya kita address target yang ada di pasar kripto yang katanya dari Plan B, yaitu sekitar 98.000 US dollar. Plan B sih masih pede nih, dari beberapa hari terakhir dia masih pede lah. Walaupun koreksi 98.000 US dollar masih tercapai. 98.000 tuh 1,4 miliar rupiah lah. Nah, jadi mereka sih masih pede. Tapi kalau gue pribadi kayaknya mengingat tinggal seminggu lagi, ya walaupun mungkin, tapi gue pribadi ya optimisnya masih di sekitar 80.000 lah. 80.000 US dollar juga udah alhamdulillah banget ini Bitcoin kalau naik ke situ. Tapi intinya menurut gue pribadi sekarang tuh masih belum akan koreksi, dan ya ini selama batas support di 57.000 US dollar masih terjaga, harusnya masih bisa naik. Dan mentok-mentok ya di support bawahnya di 53.000 US dollar. Kalau 53.000 US dollar di break ya harusnya sih udah mulai turun lagi, dan ya berarti puncak bullrun udah berakhir. Tapi intinya sekarang masih tertahan di sini nih, dan kalau dari sentimen tadi harusnya masih naik. Kayak gitu deh guys kalau dari gue pribadi. Plus kalau kita lihat Bitcoin dominance kayaknya untuk altcoins. Nah, kalau kita lihat Bitcoin dominance sekarang masih sideways nih, bahkan masih turun. Intinya kalau misalnya nanti harga Bitcoin naik tapi dominance-nya turun, harusnya sih altcoins bisa naik gila-gilaan. Tapi kalau misalnya ini kemungkinan naik dulu bareng sama harga Bitcoin naik, altcoins tuh kemungkinan masih stagnan. Jadi mohon bersabar juga. Tapi kalau lihat dari sini sih kemungkinan nih kalau misalnya kita lihat ada sedikit downtrend kayak gini, kalau dia
break sini harusnya sih harga Bitcoin naik, tapi altcoin-nya diam. Tapi kalau dia lanjut turun, harusnya sih ya kayak kondisi Agustus September kemarin nih, atau Mei kemarin lah, di sekitar sini. Intinya kalau harga lagi naik tapi Bitcoin dominance turun, harusnya altcoins naik. Jadi ya intinya menurut gue pribadi masih ada ruang untuk naik, tapi ya mohon bersabar aja lah buat investor-investor, apalagi yang long term. Emang harus sabar-sabar. Oke deh guys, gitu aja informasi dari gue. Kalau misalnya ada yang mau dikritik atau mau ditanyain, langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan jangan lupa juga, kita udah mau deket banget sama 100.000 subscriber. Jadi tolong ajak biar 100.000 subscriber dikit lagi guys, karena bakal ada giveaway seperti yang gue janjiin. Jadi mohon dibantu guys, mohon dibantu. Gitu aja deh guys. As always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.